In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan menyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan kembali menjadi baru, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira, karena penghiburannya, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, dalam novena yang ke-8 ini, untuk inspirasi dan bahan doa yang akan kita ambil dari ensiklik Laudato Si, saya pergunakan metode bukan membaca artikel demi artikel seperti yang sudah kita lakukan dari novena yang pertama sampai yang ke-7 kemarin, melainkan dengan cara membaca subjudul dan sub-subjudul yang menjadi keprihatinan Paus Fransiskus dan dijelaskan di dalam ensiklik Laudato Si. Pada bab 1 ensiklik Laudato Si, subjudul yang dipakai oleh Paus Fransiskus adalah apa yang terjadi dengan rumah kita bersama. Jawabannya ada 7. Yang pertama, rumah kita bersama bumi terjadi polusi dan perubahan iklim, polusi, limbah, dan budaya membuang. Iklim sebagai kebaikan bersama mengalami perubahan yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Bahkan sekarang ini perubahan iklim dan pemanasan global tidak hanya disebut sebagai climate change, tidak hanya sekadar perubahan, tetapi sudah menjadi krisis iklim. Yang kedua, masalah air. Air selain terpolusi juga mengalami penyusutan. Kebutuhan umat manusia akan air terus bertambah, tetapi ketersediaan air bersih itu menurun. Bahkan yang terbatas itu terjadi yang disebut privatisasi air. Air dikomoditaskan sehingga masyarakat miskin harus menanggung akibat dari keterbatasan dan kelangkaan air bersih ini untuk sekadar menyuplai kebutuhan hidup sehari-hari. Ini yang terjadi di rumah kita. Yang ketiga, hilangnya keanekaragaman hayati. Biodiversitas, baik itu flora maupun fauna, mengalami kemerosotan dan bahkan hilang. Akibatnya apa? Banyak hal yang sebetulnya sudah tersedia di rumah kita menjadi hilang. Contoh, obat-obatan yang bisa diproduksi, diambil bahkan begitu saja secara alamiah dari sekitar kita, dari tumbuh-tumbuhan, dari pepohonan, dari flora dan fauna, hilang karena terjadinya hilangnya keanekaragaman hayati. Akibatnya juga muncul penyakit-penyakit baru yang sulit ditemukan obatnya. Salah satu yang sedang kita alami terjadinya pandemi COVID-19 ini. Itu semua tidak lepas dari perilaku manusia yang merusak rumah kita, bumi, dengan eksploitasi dan menghancurkan. Dampaknya adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Yang keempat, disebutkan oleh Paus Fransiskus, di rumah kita sedang terjadi
penurunan kualitas hidup manusia dan kemerosotan sosial. Penurunan kualitas hidup manusia yang dikuasai oleh paradigma antroposentrisme yang oleh ensiklik disebut antroposentrisme yang sempit, antroposentrisme yang bahkan disebut sesat begitu. Ensiklik Laudato Si menggunakan istilah itu, antroposentrisme sesat. Nah, ini yang membuat penurunan kualitas hidup manusia dan kemerosotan sosial. Terjadi ketidakharmonisan di antara alam dan manusia, tetapi juga di antara manusia sendiri. Terjadi suatu jurang pemisah yang makin lebar dan makin dalam antara yang kaya dan yang miskin. Dan selalu yang menjadi korban, dikucilkan, ditinggalkan, dilecehkan adalah saudari-saudara kita yang masuk dalam kategori kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, KLMTD. Yang kelima, terkait dengan persoalan yang keempat, penurunan kualitas hidup manusia dan kemerosotan sosial, terjadi yang disebut ketimpangan global. Ketimpangan global itu tidak hanya terjadi di daerah-daerah tertentu, tetapi merajalela secara global. Nah, dunia mengalami itu, bumi kita berada dalam kondisi ketimpangan global. Dan dalam keadaan itu, apa yang terjadi? Dua keprihatinan terakhir disebutkan oleh Paus Fransiskus. Terjadinya tanggapan-tanggapan yang lemah dari mereka yang memiliki otoritas untuk membuat kebijakan-kebijakan publik yang mestinya bisa menyejahterakan rakyat, tetapi nyatanya justru yang dibuat kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang, segelintir kelompok, penguasa, dan mereka yang mempunyai modal dengan menyingkirkan kaum lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Kecuali itu juga terjadinya keragaman pendapat. Simpang siur menghadapi masalah krisis ekologi ini membuat hidup, membuat krisis semakin terjadi. Itu pada bab yang pertama. Lalu pada bab yang kedua, Paus Fransiskus sejenak, meskipun ensiklik ini ditujukan untuk semua orang, tanpa diskriminasi, namun sebagai ensiklik yang diterbitkan oleh seorang pelayan dalam gereja Katolik, Paus Fransiskus tetap setia pada ajaran iman. Maka bab yang kedua, Paus Fransiskus secara khusus mendasarkan seluruh refleksi dan keprihatinannya pada Injil penciptaan. Ada 7 hal yang direnungkan oleh Paus Fransiskus sekaligus diserukan kepada kita. Yang pertama, disadari bahwa cahaya yang ditawarkan iman kita itu jelas. Kita dipanggil untuk menjaga dan merawat bumi ini sebagai rumah bersama kita. Kehendak Allah Sang Pencipta sejak awal mula adalah menciptakan segala sesuatu baik adanya, dan yang baik adanya itu dalam keharmonisan mestinya dijaga oleh manusia dan bukannya dirusak. Yang kedua, diterangkan oleh Paus Fransiskus hikmat kisah-kisah dalam Alkitab yang menunjukkan kepedulian terhadap keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Dan disadari bahwa dalam rumah kita, bumi ini, terdapat misteri alam semesta yang merupakan misteri kasih Allah sendiri yang menghendaki agar semua orang diselamatkan dalam kesejahteraan, dalam keadilan. Kemudian disampaikan juga pesan setiap makhluk dalam harmoni seluruh ciptaan, bahwa antara yang satu dengan yang lain memiliki keterhubungan tak terpisahkan. Disharmoni di satu tempat akan membawa ketidakharmonisan di tempat lain. Harmoni yang dibangun di satu tempat akan menjadi berkat keseimbangan di tempat lain. Semuanya saling terhubung dan pesan setiap makhluk dalam harmoni seluruh ciptaan itu jelas. Tanggung jawab manusia ada di sana. Maka Paus menjelaskan pentingnya persekutuan universal yang ditandai dengan solidaritas global. Kerusakan bumi, rumah bersama, sudah bersifat universal dan global. Maka untuk mengatasinya, untuk menghadapinya, juga dibutuhkan persekutuan universal. Persekutuan universal ini tidak dalam arti bahwa seperti yang dicurigai, seperti beberapa orang mencurigainya, seakan-akan Paus ingin membuat satu agama tunggal. Tidak. Persekutuan universal terjadi dengan memperhatikan masing-masing keberagaman.
Kekayaan keberagaman harus dijunjung tinggi dan dihormati, tetapi ditempatkan dalam konteks dialog dan kerjasama untuk mengatasi persoalan bersama yang mengancam kehidupan bersama. Mengatasi kerusakan bumi, krisis ekologi tidak bisa dilakukan sendirian saja. Kita harus saling bergandengan tangan, apapun agama dan kepercayaan kita, apapun latar belakang dan kompetensi keahlian kita, apapun profesi dan tugas kita, semua dipanggil untuk masuk dalam persekutuan universal merawat bumi, rumah bersama. Lalu dijelaskan juga bahwa tujuan harta benda diciptakan itu tidak untuk orang tertentu, tidak untuk kelompok tertentu, tidak untuk negara tertentu, tetapi untuk semua. Harta benda yang diciptakan, yang dianugerahkan Allah pada kita, terutama yang ada di bumi ini, tidak boleh dieksploitasi hanya untuk kepentingan segelintir orang saja, dengan mengabaikan kemanusiaan, terutama mereka yang paling rentan, mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Paus Fransiskus pada bab 2 menutup refleksinya dengan menempatkan Yesus sebagai model untuk menatap alam semesta ini dengan tatapan yang penuh kasih sayang dan kelembutan, tatapan yang menyembuhkan, tatapan yang menebus. Rumah bersama yang hancur akibat dosa-dosa manusia ditebus oleh Kristus juga melalui karya penebusannya. Maka tatapan Yesus hendaknya juga menjadi tatapan kita, tatapan yang penuh kasih, tatapan yang penuh hormat, tatapan yang dengan kelemah lembutan dan kemurahan hati dalam merawat bumi ini sebagai rumah kita bersama. Pada bab 3, Paus menjelaskan akar manusiawi krisis ekologi. Akar manusiawi krisis ekologi ditemukan dan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah teknologi. Teknologi merupakan buah kreativitas manusia yang harus dihargai, tetapi juga harus dicermati. Jangan sampai kemajuan-kemajuan teknologi yang dicapai oleh manusia dengan segala kreativitasnya justru menjadi bentuk baru kekuasaan yang menghancurkan kehidupan manusia dan alam semesta. Yang kedua, globalisasi paradigma teknokratis. Paradigma yang melulu mengandalkan teknologi dan kemudian mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan. Globalisasi paradigma teknokratis juga terkait dengan paradigma antroposentrisme sempit. Yang ketiga disebutkan krisis dan dampak antroposentrisme modern. Relativisme praktis, kebutuhan untuk melindungi pekerjaan diabaikan, teknologi biologi yang baru yang bahkan seringkali justru menjadi ancaman bagi kehidupan dan mengabaikan rasa hormat terhadap martabat kehidupan manusia. Dalam 3 akar manusiawi krisis ekologi itu, Paus mengajak kita semua untuk melakukan yang disebut dengan ekologi integral, mengubah paradigma yang parsial, terpisah-pisah, hanya untuk kepentingan tertentu, ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, keseluruhan, saling keterhubungan. Dan karena itu pada bab 4 ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus berbicara tentang ekologi integral. Sahabat yang terkasih, bagian-bagian itu akan kita renungkan besok sebagai penutup novena kita. Masih ada 3 bab, yaitu bab 4, bab 5, dan bab 6. Namun, apa yang sudah kita renungkan sampai hari ini, mari kita jadikan terus-menerus sumber inspirasi dan bahan doa kita dalam rangka novena kita, menyambut kedatangan Roh Kudus yang membaharui muka bumi, merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Marilah berdoa. Allah sumber cahaya kekal, Engkau telah membukakan bagi kami jalan menuju hidup kekal dengan memuliakan Putra-Mu dan mengutus Roh Kudus.
Semoga cinta bakti dan iman kami selalu bertumbuh, dan berkat dorongan Roh Kudus-Mu, kami diberi keberanian dan kerendahan hati untuk merawat bumi, rumah bersama kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Semoga para sahabatku yang terkasih dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Kita diutus untuk mewartakan sukacita Injil dan merawat bumi, rumah kita bersama. Ratu surga bersukacitalah, haleluya, sebab Kristus yang telah kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam